Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Desi Bali dalam seri pembahasan soal Olimpiade Fisika. Di video ini kita masih melanjutkan pembahasan soal OSN tingkat kabupaten kota tahun 2024. Dan sekarang kita sudah masuk ke soal nomor 10. Sebuah partikel bermassa 100 gram dilontarkan secara horizontal oleh sebuah pegas berkonstanta 100 Newton per meter dari pinggir sebuah tebing yang memiliki ketinggian 5 meter dari permukaan laut. Benda mulanya ditekan ke arah pegas sejauh 20 cm, kemudian dilepaskan. Terdapat tebing lain dengan ketinggian sama berjarak 3 meter dari tebing pertama. Jika tumbukan dianggap elastis, partikel akan memantul berapa kali sebelum sampai ke permukaan laut. Jadi, eh, yang pertama yang perlu kita cari itu adalah berapa kecepatan partikel setelah lepas dari pegas. Jadi energi kinetik dari partikel ini itu muncul dari energi potensial pegas, sehingga kita bisa peroleh hubungan energi kinetik dari partikel itu sama dengan energi potensial pegas. Nah, energi kinetiknya partikel itu 1/2 M dikali V pangkat 2 sama dengan energi potensialnya 1/2 K X pangkat 2. Ini bisa kita coret 1/2-nya, berarti kecepatannya sama dengan K per M X pangkat 2. Atau kalau kita cari V-nya, kita akar sebelah kanan jadi akar K per M dikali dengan X. Nah, sekarang jika kita masukkan angka-angkanya, nilai konstanta pegas itu 100 Newton per meter dibagi massa partikelnya itu 100 gram atau 0,1 kilogram. Kemudian dikali dengan X, ini adalah simpangan pegas. Nah, pegasnya itu ditekan 20 cm, jadi simpangannya 20 cm atau 0,2 meter. Ini dikali 0,2, kemudian 100 dibagi 0,1 itu 1000. Jadi akar 1000 dikali 0,2, jadi kita peroleh nilai besar kecepatan partikel setelah lepas dari pegas itu 6,325 meter per sekon. Nah, sekarang yang ditanya itu adalah berapa kali pantulan sampai partikelnya itu jatuh ke permukaan laut. Jadi, untuk menentukan berapa jumlah kali tumbukannya, maka terlebih dahulu kita harus cari dulu berapa waktunya partikel dari saat lepas dari pegas sampai di permukaan laut. Nah, untuk mencari waktunya, itu bisa kita pakai gerak jatuh bebas. Jadi untuk arah vertikal, partikelnya itu tidak memiliki kecepatan awal, sehingga untuk mendapatkan waktu, itu S sama dengan V0 Y dikali T ditambah setengah GT pangkat 2, di mana S ini adalah tingginya. Nah, tingginya itu adalah 5 meter. Kemudian karena tidak ada kecepatan awal dalam arah vertikal, berarti ini sama dengan 0 ditambah 1/2 dikali dengan nilai G-nya itu 9,8 dikali T pangkat 2. Atau T pangkat 2 sama dengan 2 kali 5 jadi 10 dibagi 9,8. Atau T sama dengan 10 dibagi 9,8 itu 1,02. Ini kita akar. Nah, kita peroleh nilai waktunya itu 1,01 detik. Jadi partikelnya itu butuh waktu 1,01 detik untuk sampai ke permukaan laut. Nah, karena partikelnya di sini itu bertumbukan dengan tebing secara elastis,
Itu artinya kecepatan dalam arah horizontalnya itu tidak berubah. Jadi Vx-nya itu konstan. Itu sebesar 6,325 meter per sekon. Nah, sekarang jika kita mau mencari jarak tempuhnya dalam arah horizontal atau X-nya, ini adalah jarak tempuh dalam arah horizontal, itu Vx dikali dengan T, itu 6,325 dikali waktunya 1,01 sekon. Atau kita dapatkan besar jarak tempuh dalam arah horizontalnya itu sekitar 6,4 meter. Jadi jarak tempuhnya, jadi gerakan dari partikel dalam arah horizontal itu bergerak ke sini, kemudian balik lagi, kemudian dia bergerak bolak-balik, jarak tempuh totalnya dalam arah sumbu X itu sebesar 6,4 meter. Nah, oleh karena jarak pisah antara tebing itu 3 meter, jadi ini 3 meter, berarti kalau dia jarak tempuhnya 6,4 meter, berarti dia cuma 2 kali tumbukan. Jadi untuk 3 meter pertama dia bertumbukan di sini, itu di tebing kedua, kemudian 6 meter kedua dia baru menumbuk tebing pertama. Kemudian masih ada sisanya 0,4, jadi partikelnya itu cuma sampai di sini, kemudian sudah sampai di permukaan air laut. Jadi jawaban untuk soal ini adalah 6,2 kali tumbukan atau 2,0 tumbukan. Oke, kita lanjut di soal nomor 11. Oke, soal nomor 11. Ini sebuah pesawat sedang melakukan manuver dengan berputar pada trek lingkaran vertikal berjari-jari 500 meter dengan kecepatan konstan 360 km per jam. Nah, jika massa pilotnya itu 70 kilogram, maka ini ditanyakan berapa berat pilot minimum yang terukur. Jadi ketika benda bergerak melingkar, itu dia akan mendapatkan gaya sentrifugal yang arahnya menjauhi pusat lingkaran. Jadi ini ada gaya sentrifugal besar M kali V kuadrat per R. Sama juga ketika dia berada di puncak lintasan, arah gaya sentrifugalnya itu dia keluar. Ini juga sebesar F M V kuadrat per R. Nah, sama juga ketika berada di titik sini, berarti gaya sentrifugalnya ke sana. Itu Fs sama dengan M V kuadrat per R. Nah, untuk mencari berapa besar berat yang terukur, nah kita harus mencari total gayanya. Jadi ketika partikelnya di sini atau pilotnya ada di sini, selain mendapatkan gaya sentrifugal ke bawah, dia juga mendapatkan gaya berat ke bawah, gaya gravitasi sebesar M kali G. Sama juga di sini, itu gaya gravitasinya ke bawah, sama juga yang di atas, gaya gravitasinya ke bawah. Ini M dikali G, ini juga M dikali G. Jadi berat yang terukur itu adalah total gayanya. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa total gaya minimum itu ketika pilotnya itu berada di puncak lintasan. Itu karena gaya berat mg itu berlawan arah dengan gaya sentripetal. Jadi untuk total gayanya itu hasil pengurangan dari gaya berat dengan gaya sentripetal. Sedangkan untuk titik di bawah ini adalah gaya maksimumnya karena hasil penjumlahannya nanti. Sedangkan di titik sini
total gayanya itu adalah, kita pitagoraskan untuk mendapatkan total gaya dari, eee, gabungan gaya sentripetal dengan gaya berat. Jadi di sini adalah titik minimumnya, jadi gaya atau gaya berat minimum itu ketika gaya sentripetal berlawan arah dengan gaya berat. Nah, gaya sentripetalnya itu P kuadrat per R dikurang M dikali G. Nah, massa pilotnya itu 70 kilogram. Kemudian kecepatan pesawatnya, karena ini kecepatan pesawatnya konstan, berarti pada saat di sini juga kecepatannya 360 km per jam, atau dalam satuan meter per sekon itu 100 meter per sekon. Jadi ini 100 kuadrat dibagi dengan R-nya itu 500 dikurang 70 dikali 9,8. Jadi 70 kali 100 pangkat 2, 100 pangkat 2 itu 10.000 dikali 70. Jadi atau bisa juga 70 dikali 10.000 dibagi 500 dikurang 70 kali 9,8 itu 689. Kemudian ini bisa kita coret nolnya 2, 100 dibagi 5 itu 20 kali 7 itu 1.400 dikurang 689. Jadi berat yang terukur itu 1.400 dikurang 689 itu sebesar 711 Newton. Atau untuk satu angka di belakang koma itu 711,0 Newton. Jadi ini berat minimum yang akan terukur ketika pilotnya itu berada di puncak trek lingkaran. Oke, lanjut untuk soal nomor 12. Soal nomor 12 ini mirip sama soal tahun lalu. Jadi sebuah balok bermassa 2 kilogram, awalnya diam, ditarik oleh gaya sebesar 12 Newton, membentuk sudut theta sehingga dia bergerak seperti pada gambar. Nah, jika diketahui lantai kasar dengan koefisien geser kinetiknya 0,2, maka berapa besar nilai kotangen tetanya agar balok mencapai energi kinetik maksimum ketika menempuh jarak sejauh 3 meter. Nah, di sini jika kita gambarkan arah gaya-gaya yang bekerja pada balok, yang pertama itu ada gaya gesekan ke arah kiri, kemudian ada gaya berat ke bawah, kemudian ada juga gaya normal dari lantai ke balok, kemudian gaya F ini itu bisa kita proyeksikan ke sumbu X sama sumbu Y. Ya, di sini untuk sumbu X-nya itu adalah F cos theta, sedangkan sumbu Y-nya di sini adalah F sin theta. Jadi ini gaya normal, ini F sin theta, kemudian di sini F cos theta, yang ke bawah itu M kali G, kemudian ini adalah gaya gesekan. Nah, jika kita tinjau untuk arah vertikal, baloknya kan dia tidak bergerak naik ataupun bergerak turun, jadi total gaya untuk arah vertikal itu harus sama dengan 0. Jadi N ditambah dengan F sin theta dikurangi dengan M kali G itu harus sama dengan 0. Nah, dari sini kita peroleh besar gaya normalnya N sama dengan Mg dikurang F sin theta. Sedangkan untuk arah horizontal,
total gaya dalam arah horizontal itu sigma Fx itu sama dengan F cos theta dikurang dengan gaya gesekan. Nah, gaya gesekan itu sama dengan mu k dikali dengan gaya normal, sedangkan gaya normalnya itu yang kita dapatkan dari eh, total gaya dalam arah vertikal. Jadi F cos theta dikurang, kita masukkan nilai gaya normalnya, berarti mu k dikali dengan mg, jadi mu k mg, kemudian negatif ketemu negatif jadi positif, jadi mu k dikali F sin theta. Jadi ini total gaya dalam arah horizontal. Nah, untuk soal ini yang ditanyakan berapa besar nilai kotangent theta-nya supaya energi kinetiknya maksimum. Jadi supaya energi kinetik maksimum itu terjadi ketika sigma fx-nya itu juga maksimum. Jadi semakin besar gayanya dalam arah horizontal, maka akan menghasilkan energi kinetik yang lebih besar. Nah, untuk mendapatkan nilai sudut berapa yang menghasilkan total gaya fx yang maksimum, jadi syaratnya itu harus turun dari total gaya dalam arah horizontal terhadap theta itu harus sama dengan 0. Jadi turunkan ini terhadap theta dan harus sama dengan 0. Nah, sekarang ketika kita turunkan ini terhadap theta, pertama kita turunkan F cos theta terhadap theta. Nah, turunannya cos kan minus sin. Berarti di sini kita peroleh minus F sin theta. Kemudian mu k mg karena di sini tidak ada theta-nya, maka turunannya itu sama dengan 0. Sekarang turunannya ini terhadap theta, turunannya sin itu sama dengan cos. Berarti kita dapatkan plus mu k dikali F cos theta sama dengan 0. Atau mu k ini F-nya bisa kita coret. Jadi mu k dikali dengan cos theta itu sama dengan sin theta. Jadi ini pindah ke sebelah jadi positif. Kemudian karena kita mau cari kotangent theta itu adalah cos theta per sin theta. Jadi ini kita pindahkan ke sebelah kiri jadi pembagi. Kemudian mu k-nya pindah ke sebelah jadi seper mu k. Jadi ini nilai kotangent theta sama dengan seper mu k-nya itu 0,2. Jadi 1 dibagi 0,2 itu 5. Jadi besar nilai kotangent theta-nya itu 5 atau untuk satu angka di belakang koma 5,0. Oke, baik. Untuk video ini kita cukupkan untuk 3 pembahasan soal. Dan untuk soal-soal berikutnya, insya Allah akan kita bahas di video-video berikutnya. Baik, kita akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.